Oke, jadi selamat pagi kita semua. Kita akan mulaikan kelas dan Daniel kemarin. Daniel kemarin. Berarti balik lagi ke Richard. Boleh Richard? Hari ini. Oke, baik. Terima kasih Richard atas sharing ayat Alkitab dari berkati hari ini. Oke, jadi kita akan mereview tentang apa yang kita sudah pelajari di pertemuan yang kemarin. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tentang data model. Oke. Apa itu data model? Apa itu data model? Apa itu data model? Ya, desain. Oke. Yang akan menjelaskan tentang data tersebut. Jadi sebelum kita membuat database-nya, kita harus modelkan datanya. Oke. Nah, di dalam data model masih ingat ada berapa banyak blok bangunan atau building blocks? Ada 4. Coba sebutkan. Atribut, field itu atribut ya. Bentar dulu ya. Ini kan. Oke. Jadi atribut, entitas, relasi dan constraint. Oke, apa itu entitas? Ya, orang, gitu ya, apalagi benda, konsep pekerjaan dan sebagainya. Kalau atribut, deskripsi dari entitas. Kalau relasi, hubungan antara entitas yang memiliki hubungan, ya. Dan yang keempat, constraint. Constraint adalah batasan yang akan mengatur entitas-entitas tersebut. Oke, baik. Jadi hari ini kita lanjut. Nah, kita akan membahas ini masih ada hubungannya dengan data model, yaitu mengenai degree of data abstraction. Jadi apa itu degree of data abstraction? Ya, dari katanya adalah ini. Degree. Kalau degree apa? Kalian ada degree kan? Kalian punya degree apa? Mulai dari apa? TK, SD, SMP, ya kan? Ada tingkatan. Jadi tingkatan kalau kita terjemahkan secara literal, secara katanya, tingkatan dari abstraksi data. Apa itu abstraksi data? Ya, model data, desain. Jadi dengan kata lain,
Degree of data abstraction itu bagaimana kita mengklasifikasikan ini data model. Jadi sebagaimana yang kita lihat di sini, prosesnya begin at a high level. Kalau kita bicara juga dalam konteks data model itu sama. Jadi ada yang kita sebut dengan high level data abstraction sampai ke low level data abstraction. Nah, kita akan lihat itu bagaimana itu high level design dan low level design terkait dengan data model. Nah, menurut ANSI, jadi ANSI ini adalah American National Standard Institute, institusi yang perannya menstandarisasikan sebuah konsep, teori, ya. Dan salah satunya yang kita lagi bahas adalah abstraction. Pertama kita lihat, oke? Jadi menurut ANSI dan SPARC, ya, Standard Planning and Requirement Committee, mereka menentukan definisi dari data abstraction. Mari kita lihat apa itu. Jadi data abstraction itu menurut SPARC dan ANSI dia katakan ini, define a framework for data modeling based on the degree of data abstraction. Jadi dikatakan bahwa framework atau desain dari data itu ya didasarkan pada degree of data abstraction. Jadi dengan kata lain kalau bicara desain itu ada dia punya framework, dan kalau bicara framework itu ada tahapan-tahapan degree of data abstraction yang diperkenalkan pada tahun 1970-an. Apa itu? Jadi dibagi atas 3 bagian umum. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan eksternal. Eksternal ini adalah yang paling high. Okay? The highest data abstraction. Kemudian diikuti dengan konseptual, dan yang paling bawah itu adalah internal. Jadi ada 3 tahapan secara data besar. Yang paling atas itu apa? Eksternal, high level data abstraction. Kemudian yang tengah itu apa? Konseptual. Lalu yang paling dalam internal. Okay. Jadi kalau kita hubungkan dengan konsep programming juga ada di degree of data abstraction. Ada di degree tingkatan. Kalau yang paling high atau kita sebut dengan high level programming language, itu yang apa? Lebih dekat dengan apa? Pengguna atau manusia. Semakin dalam, lebih dekat dengan apa? Mesin atau kernel. Di data abstraction juga seperti itu. Kalau yang paling atas, high level, itu lebih ke apa? User, pengguna, manusia. Kalau paling bawah, ke mesin, apa itu mesinnya? Database-nya. Internal, ya. Oke, kemudian, nah jadi ini gambaran dari data of degree of data abstraction. Jadi ingat tadi yang paling atas apa? External, the highest. Oke, kemudian apa? Konseptual. Oke, baru internal. Nah, yang paling bawah itu disebut dengan fisikal. Oke, jadi kalau internal itu kita boleh lihat. Kalau internal itu yang database-nya. Kalau fisikal itu hardware-nya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, eksternal. Oke, nah bagaimana itu eksternal? Ini dia. Jadi eksternal itu adalah data environment yang kita lihat dari apa sisi pengguna. Oke, apa dia punya environment? Apa dia punya kebutuhan data itu? Itu dia masuk ke eksternal. Kita identify dia punya entitas, ya. Kita identify dia punya relation. Entitas A dia berelasi dengan entitas B. Itu kita gambarkan di dalam external model. Constraint-nya bagaimana? Saya ambil contoh.
pendaftaran. Ya kalau kita bicara database universitas itu kan terdiri dari bagian-bagian. Nah bagian-bagian itu kalian jelaskan di dalam eksternal model. Jadi mulai dari pendaftaran, itu kan pendaftaran punya desain. Oh nanti ada mahasiswa berhubungan dengan apa? Ya, dosen. Sebenarnya mahasiswa dan dosen tidak ada hubungan. Mahasiswa itu hubungannya dengan apa? Mata kuliah, subjek. Nanti subjek itu berhubungan dengan apa? Dosen. Jadi hubungan kita dosen dan mahasiswa itu bukanlah hubungan secara langsung, tapi ada perantara, ada entitas subjek di sini. Oke. Kemudian dari entitas-entitas tersebut, apa dia punya atribut, apa dia punya constraint. Oke. Salah satunya kalian itu boleh ambil mata kuliah lebih dari satu, tapi SKS-nya itu cuma boleh buku A. Kalau GPA-nya di atas 3, kalau di bawah 3 cuma boleh berapa? 20. Itu yang kita sebut dengan external model. Jadi perbagian. Nah itu pendaftaran nanti untuk presensi dan lain sebagainya. Oke? Nah jadi keuntungan dari external model ini kita boleh lihat. Yang pertama adalah kita gampang untuk identify. Oke? Kenapa? Karena masih bagian-bagian kecil kan? Oke? Jadi easy to identify specific data, memerlukan required to support yang diperlukan untuk apa? Support each business apa? Unit operation ya, business rules. Kita cari perbagian. Oke. Yang kedua, memfasilitasi apa? Pekerjaan desainer dengan menyediakan apa? Feedback terkait dengan apa? Kecukupan dari model tersebut. Itu kita jelaskan di dalam external model. Apalagi creation of external model, pembuatan dari external model itu membantu untuk memastikan apa? Constraint. Kita tentukan apa? Constraint. Oke. Dan yang ketiga, keempat adalah apa ini? Apa itu? Specifies application program. Jadi ternyata di eksternal itu juga nanti kalian akan kolaborasi dengan siapa? Dengan programmer, gitu ya. Karena mau bikin database, kalau cuma database, ngapain? Harus ada program kan yang nanti akan menampilkan data. Dan tahap eksternal ini juga akan berguna untuk apa? Program design. Ya, lanjut. Kira-kira dari gambar ini adalah menjelaskan external model. Apa yang kalian boleh lihat? Ini IRD namanya. IRD tapi yang model lain. By the way, IRD itu ada dua model, ada dua jenis. Ada yang dia menggunakan chain, ya, chain diagram, dan ada crossroad. Kalau ini dia crossroad. Jadi modelnya, representasinya seperti ini. Kalau chain itu yang kemarin kotak, lalu relasinya apa? Diagram. Oke, ada dua jenis. Terserah kalian pilih yang mana. Oke, kira-kira apa yang kalian boleh jelaskan terkait dengan gambar terkait dengan external model? Setiap mahasiswa yang mengambil lebih dari 5 kelas investasi. Oke, jadi sudah pertama itu yang eksternal. Oke. Yang satu, oke. Lalu yang sebelahnya? Sebelahnya terkait dengan kelas scheduling, ya. Dia punya schedule, oke. Dan lain-lain, ya. Jadi yang saya bilang perbagian-perbagian. Jadi yang pertama itu adalah pandangan terhadap student registration. Yang sebelahnya itu adalah class scheduling, gitu ya. Nanti di tiap bagian-bagian ini kalian bikin artinya, kasih masuk dia punya requirement, dia gitu. Ya, kasih subjek. Jadi untuk class registration, apa itu? Constraint-nya.
Ya. A student must take up to 6 classes per registration. Cuma boleh apa? 6 mata kuliah. Ya, kalau ada constraint terkait dengan 24 jam, tulis itu. Oke, kemudian ini kelas dengan course. A class is apa itu? Limited to 35 students. Constraint. Jadi satu kelas cuma boleh berapa student kakak? Oke, nah itu deskripsi dari apa? Satu bagian. Bagian yang berikut. Pasti begini, a room may be used to teach many classes. Satu ruangan ini boleh apa? Diajarkan oleh kelas yang lebih dari satu. Ada kelas DB, ada kelas lain yang digunakan satu ini. Tapi nanti yang membedakan jam, gitu ya. Apa lagi? Each class is taught in only one room. Satu kelas cuma boleh di mana? Satu room antara kelas dengan room. Jadi tidak boleh ada kelas di mana? Kembali. Gimana kelas lain? Nah, setelah external model, kita proceed to conceptual model. Jadi yang kedua, apa itu? Ini gambaran global terkait dengan apa? Entire database. Jadi tadi kan penggambaran kan? Modul-modul coba ya, kita sebut istilah modul. Sekarang kita apa? Kita combine, kita kasih satu integrate. Jadi sudah lengkap entitas ini. Dia berapa dia punya atributnya, gitu ya. Ini dia punya primary key, ini dia punya constraint. Tadi kan sudah identify. Sekarang kita gabung, oke? Dan yang terakhir adalah most widely used conceptual model is the apa ini? IRM atau IR. Jadi bukan berarti tadi tidak pakai, ya boleh kalian pakai, ya boleh kalian pakai, tapi belum lengkap. Nah sekarang ini kalian sudah lengkap. Oke, boleh pakai IR, boleh model chain atau cluster. Oke, jadi gambarnya apa? Gambarnya seperti apa? Ini. Bedanya apa dengan external model? Ada yang boleh berikan pendapat? Bedanya apa? Kasih kuat seluruh profesor. Oke, boleh? Ya. Kalau tadi kan cuma bagian-bagian ya gambarnya. Sekarang sudah apa? So satu, ya. Jadi gambarnya sudah apa? Sudah terintegrate. Kalau yang di Excel masih bagian-bagian kecil, karena kita gambar secara keseluruhan. Nah itu yang kita sebut conceptual model. Jadi kita lihat datanya itu dari apa? Entire organization. Sudah lebih apa? Ya lebih umum, gitu ya, lebih global. Oke. Baik, yang berikut conceptual model ini dia punya manfaat. Dia itu menyediakan, apa ini? Easily understood macro level of data environment. Kemudian, nah tapi ya, kalau kita bicara software dan hardware itu masih independen. Apa artinya independen? Yang pertama, coba kalian baca. 1, 2, 3. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tidak bergantung kepada software DBMS untuk digunakan sebagai apa? Implementasi software. Maksudnya apa? Yang belum perlu DBMS. Di DBMS itu nanti di level yang lain, ya? Tingkatan yang lain. Jadi kalau konsepnya masih desain, ya
masih satu desain, tapi bedanya kalau di eksternal bagian-bagian, kalau di konseptual masih desain. Ya. Yang mungkin di sini kalian bisa menggunakan apa? Software yang digunakan untuk mendesain. Ada namanya kalau dari Oracle data modeler, ya. Yang berikut, coba baca. 1, 2, 3. Oke, apa maksudnya? Ya nggak perlu jaringan gitu. Ya kan berarti jaringan. Tidak perlu jaringan. Untuk mendesain juga boleh pakai apa? Cakar-cakar ya, pakai tulis tangan ya, desain pakai gambar pakai tangan. Tapi kalau mau suka pakai boleh banget. Artinya independen ya, tidak kalau independen is a must. Harus. Kalau independen ya, kalau pakai silahkan pakai juga. Ya. Jelas ya? Jadi itu perbedaan antara external model dan conceptual model. Yang berikut yaitu internal model. Apa itu internal model? Gambaran of the database sebagaimana kita as seen by, bagaimana kita lihat sebagai DBMS. Jadi dengan kata lain, internal model itu adalah ini isian dari apa? DBMS. Oke, yang kedua, internal model juga match the conceptual model to DBMS. Oke, jadi conceptual model itu adalah dasar yang digunakan pada saat kita mau membangun apa? Database menggunakan DBMS. Oke, yang berikut, internal schema depict a specific representation of internal model. Jadi dalamnya, di dalam dari apa? Dari database atau sistem penyimpanan database. Mari kita lihat. Jadi di sini ada konseptual dan ada internal. Sekarang, menurut kalian dari gambar yang kalian lihat ini, apa yang kalian boleh simpulkan? Atau apa perbedaan antara konseptual model dan internal model? Ya, masih agak jadi masih bisa bagi bagian yang mana? Yang mana? itu profile Yang ini. Oke. Ini apa ini? itu DB atribut. Ya, oke. Kalau ini creatable, creatable profesor. Kalau kita bandingkan dengan ini, Dia langsung jadi internal itu adalah yang apa? Implementasi. Next. Setelah itu apa? Fisikal. Apa itu fisikal? Operates at lowest level of abstraction. Artinya apa? Paling dalam. Ya. Describing the way of the data are saved on storage media. Jadi apa itu? Ya dia punya hadis. Apa lagi? Hadis tidak bisa berjalan kalau nggak ada apa? Prosesor, memori, CPU. Jadi CPU itu dia punya physical model. Lebih fokusnya data storage. Requires that database designers have a detailed knowledge of the hardware and software used to implement database design. Jadi apa bilang? Ya, desainer juga harus memiliki apa? Knowledge yang terperinci terhadap apa? Hardware dan software yang nantinya akan digunakan dalam apa? Implement database design. Implement artinya setelah konseptual. Waktu dia mau create, dia mesti tahu mau pakai software apa, hardware-nya apa. Oke.
Jadi inilah yang kita sebut dengan physical model. Kita lihat ya. Oke. Ini dia punya perbandingan ya dengan yang tadi. Jadi kalau external itu high, paling high. Focus on end user views. Bagian-bagian. Oh ini yang bagian registration, ini bagian scheduling, ini bagian attendance dan lain sebagainya. Oke. Independent of hardware and software itu independent. Konseptual adalah di bawah dari high. Ya, mungkin sini high, gitu ya, atau the middle. Ya. Apa itu? Fokusnya global view of the data, independent of database model. Oke. Kemudian hardware dan software masih independent. Internal, ini perlu dilihat dengan mau adalah specific database model. Jadi dia sudah lebih ke database model. Di sini memerlukan apa? Hardware. Hardware. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah, fokusnya adalah pada storage and access method. Yang sensor juga masuk di sini ya. Kita mau kasih masuk datanya menggunakan sensor, keyboard dan sebagainya, itu namanya access method. Ya. Dia ini apa? Dependent terhadap apa? Hardware dan software. Oke. Jadi yang lain ya, kalau physical harus ada hardware dengan software. Jaringan juga masuk di sini, network masuk di sini, dan lain sebagainya. Oke. Sekian. Oke, any questions? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mari kita simpulkan. Jadi apa itu data model? Data model adalah simple abstraction dari, jadi kalau abstraction gambaran. Gambaran yang sederhana dari apa? Environment data yang ada di sini yang kompleks real world data environment. Oke. Nah di dalam data model itu ada apa saja? Ada entitas, attribute, relationship, and constraint. Bagaimana kita akan collaborate keempat bagian-bagian kita data model? Nanti kita akan tuangkan itu dalam degree of data abstraction. Kita buat external modelnya, kita buat konseptualnya, dan kita akan buat internal model. Jadi semuanya itu ya membahas tentang yang kita sudah bahas yang kemarin. Model apa itu? Hierarchical, model network itu ada di dalam internal. Ya. Model relational database yang mana itu? Ya eksternal dan konseptual. Oke, dan lain sebagainya. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan depan.